Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan hewan berkaki empat. Dia jelas yaitu hewan yang memiliki kaki empat, seperti kambing, kerbau, dan sebagainya. Kumpulan siswa kelas 7B yang memakai kopiah. Dia juga jelas yaitu siswa kelas 7B yang pakai kopiah. Ya. Berikutnya kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf P. Jelas ya, dia adalah buah-buahan yang diawali dengan huruf P. Seperti apa? Pepaya dan sebagainya. Di antara pernyataan berikut, manakah yang merupakan himpunan? Kumpulan siswa kelas 7B yang berbadan gemuk. Himpunan apa bukan? Dia bukan himpunan karena gemuk itu punya ukuran. Ukurannya berapa kilogram di sini tidak dijelaskan. Kumpulan siswa MTS Negeri 3 yang berwajah tampan. Dia juga bukan himpunan karena tampan itu relatif. Menurut si A tampan belum tentu menurut si B tampan. Kumpulan anak-anak yang memakai kacamata. Dia himpunan apa bukan? Dia adalah himpunan. Di sini jelas yaitu anak yang pakai kacamata. Himpunan itu dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C sampai dengan Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut itu ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Anggota himpunan itu dinotasikan dengan elemen dan bukan anggota himpunan itu dinotasikan dengan bukan elemen. Banyaknya anggota himpunan A itu dinyatakan dengan N buka kurung A. Banyaknya anggota himpunan B dinyatakan dengan N buka kurung B. Cara menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Dituliskan A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli kurang dari 10 tutup kurung kurawal. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Kita ambil contoh yang nomor 1, dituliskan dengan notasi yaitu A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10 X elemen bilangan asli. Yang ketiga, dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Masih mengambil contoh yang nomor 1, dengan menyebutkan anggotanya yaitu A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya, setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Simbolnya himpunan kosong seperti itu. Contohnya, himpunan kuda yang berkaki 2. Ada enggak kuda yang berkaki 2? Tidak ada, berarti dia himpunan kosong. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada enggak bilangan cacah yang kurang dari 0? Tidak ada, berarti dia adalah himpunan kosong. Himpunan semesta adalah himpunan yang membicarakan semua anggota himpunan yang dibicarakan. Dia disimbolkan dengan S besar. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan semesta yang mungkin dari A adalah bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan cacah. Diagram Venn. Himpunan dapat disajikan dalam sebuah gambar yang disebut dengan diagram Venn. Langkah-langkah membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan ditulis di pojok kiri atas.
Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam S itu dinyatakan dengan kurva tertutup. Yang ketiga, setiap anggota himpunan dituliskan dengan noktah. Satu noktah mewakili satu anggota. Contohnya, buatlah diagram Venn dari ketiga himpunan berikut. S anggotanya 1 sampai 8, A anggotanya 2, 3, 5, 7, dan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Jika dinyatakan dalam diagram Venn, dia ada dua kurva, yaitu A dan B. Nah, silahkan kalian perhatikan kurvanya ya. 2 itu dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B, maka 2 ada di tengah. 1 tidak dimiliki oleh A dan tidak dimiliki oleh B, maka 1 ada di luar kurva. Operasi dua himpunan. Yang pertama, irisan dua himpunan. Suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. A irisan B dinotasikan dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Artinya dari dua himpunan itu dicari anggota yang sama. Yang kedua, gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota A atau anggota-anggota B. A gabungan B itu dinotasikan dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Contohnya, A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. A anggota B, A gabungan B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya dimiliki oleh A tetapi tidak dimiliki oleh B. A selisih B dinotasikan X sedemikian hingga X anggota A atau X bukan anggota B. Artinya, dari anggota A dan anggota B yang sama itu dihilangkan, ya. Silakan contohnya kalian perhatikan. Yang keempat itu adalah komplement suatu himpunan A. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota S tetapi bukan anggota A. A komplement itu dinotasikan dengan X sedemikian hingga X anggotanya S atau X bukan anggota A. Simbolnya komplement kayak T ya. Nah, sekarang pada diagram Venn berikut, tentukan anggota-anggotanya. Silahkan kalian tentukan sebagai latihan ya. Ada 8 soal, kalian tuliskan anggota-anggotanya. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Contoh, kelas 7B terdapat 33 siswa, 19 siswa gemar belajar MTK, 16 siswa gemar belajar IPA, dan 7 siswa gemar belajar keduanya. Banyak anak yang tidak gemar keduanya adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan alat bantu yang dinamakan dengan diagram Venn. Pada diagram Venn itu yang pertama kita masukkan adalah anak yang suka keduanya, yaitu 7. Anak yang suka MTK saja itu 19 dikurangi 7. Yang suka IPA saja itu adalah 16 dikurangi 7. Jadi banyak anak yang tidak gemar keduanya itu adalah 33 dikurangi 12 ditambah 7 ditambah 9 dan hasilnya adalah 5. Contoh kedua, dari 32 anak terdapat 18 anak suka makan bakso,
24 anak suka makan soto dan 2 anak tidak suka makan bakso dan soto. Berapa anak yang suka makan bakso dan soto? Sama, untuk menyelesaikan soal itu kita gunakan diagram Venn, kita masukkan yang suka kedua-duanya. Karena yang suka keduanya itu ditanyakan, maka kita misalkan dengan X. Jadi yang suka bakso saja itu 18 dikurangi X. Yang suka soto saja itu adalah 24 dikurangi X. Dan yang tidak suka keduanya itu ada 2. 2 ini berada di luar kurva. Jadi banyak anak yang suka makan bakso dan soto itu sama dengan 32 dikurangi buka kurung 18 dikurangi X ditambah X ditambah 24 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 32 dikurangi buka kurung 44 dikurangi X sama dengan 32 dikurangi 44 ditambah X dan nilai X-nya itu ketemu sama dengan 12. Jadi banyak anak yang suka makan bakso dan soto itu ada 12 anak ya. Alhamdulillah sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.